Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, dalam agama Islam, kebaikan itu mesti mencukupi dua aspek. Aspek vertikal dan juga yang arahnya horizontal. Orang tidak bisa dikatakan baik ketika dia hanya menjalin hubungan transenden dengan Tuhan semata-mata, tapi kebaikan juga diukur dengan kebaikan kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain dan alam semesta pada umumnya. Kebaikan yang tidak terpisah ini adalah satu bukti komprehensivitas ajaran Islam. Ajaran ini adalah ajaran yang istilahnya itu syumul, menyeluruh. Kalau orang baik kepada Tuhan, maka dia harus membuktikan kebaikannya itu, kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kesalehannya itu harus terwujud dan terejawantahkan lewat amal-amal nyatanya yang terlihat dalam hubungannya kepada sesama makhluk Tuhan. Istilahnya yang mungkin kita semua sudah sering sekali dengar dari dahulu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan manusia. Sebenarnya tidak hanya manusia, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan seluruh semesta. Maka orang tidak bisa mengklaim kesalehan diri atau kebaikan diri hanya karena sholatnya banyak. Tapi dia harus membuktikan bahwa nilai-nilai sholatnya itu harus dia bawa keluar ketika dia bersosialisasi dengan manusia dan berinteraksi dengan alam semesta. Sholat mestinya mengantarkan orang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan keji. Perbuatan keji dan mungkar istilahnya. Fahsya wal mungkar. Fahsya itu ada yang mengatakan perbuatan buruk yang kerugiannya hanya untuk diri sendiri, kezaliman terhadap diri, dan kemungkaran adalah perbuatan buruk yang efeknya menimpa orang lain. Maka kita tidak boleh berlaku mungkar, tidak boleh orang yang sholat itu memberikan kecelakaan kepada orang lain, memberikan mudarat bagi orang lain, merugikan orang dalam perniagaan misalnya. Itu semua tidak boleh, karena nilai sholat adalah nilai keselamatan. Bukankah setelah sholat kita mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan? Artinya kita siap. Ketika kita sudah berhubungan dengan Allah, mensucikan batin kita, setelah itu kita ready untuk menebar kebaikan ke semua pihak dan ke semua arah. Nah, Assalamualaikum. Keselamatan atas semua yang berinteraksi dengan orang-orang yang sholat. Begitu juga zakat. Dia akan membuat orang menjadi penyantun. Begitu pula puasa, dia akan membuat orang berinteraksi dengan penuh kesabaran dan tidak tamak. Haji juga membuat orang bisa memandang dunia ini dengan lebih luas, bahwa ada pluralitas di dalam kenyataan kehidupan kita di dunia ini. Dia tidak akan lagi menjadi orang yang rasis, dan dia akan meninggalkan fanatisme kesukuan yang berlebihan. Karena dia tahu banyak manusia diciptakan Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ketika dia pergi haji. Nah, dua kebaikan yang berjalan paralel ini adalah ciri khas dari Islam. Dia tidak boleh dipisahkan, karena siapa yang memisahkan dua kebaikan ini, hanya mengambil satu saja di antaranya, maka dia belum lagi dikatakan orang yang baik. Orang yang berinteraksi dalam kebaikan dengan sesama manusia, tapi tidak memperdulikan Tuhan, nah ini tentu tidak dianggap. Bagaimana dia punya rasa kemanusiaan, tapi meninggalkan aspek terpenting dalam hidupnya, yakni aspek ketuhanan. Begitu pula orang yang hanya mencoba menghubungkan diri dengan Tuhan, tapi kemudian galak kepada sesama manusia, tidak pernah senyum, dalam interaksinya juga kasar, suka menipu, kemudian ya macam-macam lah hal-hal yang merugikan manusia. Ini juga tidak benar, karena Allah mengajarkan kepada kita ketersambungan antara dua kebaikan ini. Rasul ajarkan kepada kita, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mampu mengasihi, ya mengasihi sesama, mengasihi siapa sajalah, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi siapa yang tidak berkasih sayang di dunia, tidak akan dikasihi oleh Allah dari sisinya. Nah, kemudian juga Rasulullah mengatakan, contoh orangnya yang tidak bisa bersyukur, misalnya orang tidak tahu terima kasih. Rasul mengatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mampu menunjukkan rasa terima kasih kepada manusia, orang ini tidak mampu mengingat jasa makhluk Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka orang ini lam yashkurillah, tidak akan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan kita bisa memadukan dua kebaikan ini secara paralel, kita jalankan kedua-duanya. Ada hablum minallah yang baik, dan ada pula hablum minan nas yang tidak kalah baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.